Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Fahrul Azizah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah sebagai Tuhan semesta alam. Nah, di dalam sifat wajib ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang terakhir yaitu sifat maknawiyah. Nah, yang kedua yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil itu apa? Sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin atau tidak layak disandarkan kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Nah, yang ketiga yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz ini berarti sifat kebebasan. Kebebasan dalam artian apa? Kebebasan bahwa Allah itu mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, mungkin itu gambaran secara umum mengenai materi kali ini. Dan selanjutnya mari kita ulas dalam teks tulisan beserta suara yang akan ditampilkan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vera Fahrul Azizah akan menjelaskan tentang materi pada kelas 7 tentang sifat-sifat Allah. Mari kita simak materinya. Pada bahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Nah, sifat wajib ini dibagi menjadi 4. Allah mempunyai 4 sifat wajib. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari sifat wajib Allah, selanjutnya kita akan membahas tentang 4 sifat wajib Allah. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat yaitu sifat maknawiyah. Keempat sifat wajib Allah yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Apa sih yang dimaksud dengan sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah, di mana Allah SWT menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah SWT. Yang ketiga yaitu sifat ma'ani, sifat yang pasti ada pada zat Allah. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluknya. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki sifat ini adalah makhluk, maka sifat ini menjadi terbatas. Contohnya yaitu Allah Maha Hidup, artinya selamanya dan tidak akan mati. Sedangkan makhluknya juga hidup, namun suatu saat akan mengalami kematian. Selanjutnya yaitu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada sesuatu ketika Allah bersifat demikian. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian sifat mustahil bagi Allah. Nah, mari kita mengetahui tentang apa sih pengertian dari sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Contohnya yaitu sifat mustahil hudud, yang artinya baru. Ini berlawanan dengan sifat wajib qidam, yang artinya terdahulu. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat kebebasan Allah, yakni sebagai Tuhan semesta alam. Selanjutnya yaitu sifat jaiz.
Sifat jaiz adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Dalilnya yaitu fi'lu kulli mungkin au tarkuh, yang artinya memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Berikut adalah lawan sifat wajib dan mustahil. Yang pertama, wujud, artinya adalah ada. Lawannya, mustahilnya, yaitu adam, artinya tidak ada. Yang kedua, kidam, artinya terdahulu. Lawannya yaitu hudus, artinya yaitu baru. Yang ketiga, bako, artinya kekal. Lawannya fana, yang berarti rusak. Yang keempat, muhalafatul hawadis, artinya berbeda dengan makhluknya. Lawannya mumasalah satu lil hawadisi, yang artinya serupa dengan makhluk. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Lawannya ihtiyaju li ghairihi, yang artinya butuh kepada yang lain. Itu adalah contoh dari lawan sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Berikut adalah kebenaran, dalil atau sifat jaiz bagi Allah. Kebenaran mencipta atau menciptakan sesuatu. Berikut adalah dalil kebebasan mengatur semua makhluk dalam Quran surat Ali Imran ayat 26. Berikut adalah ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Yang pertama, percaya dan yakin akan adanya Allah, yakin Allah Maha Pencipta, meyakini semua makhluk akan rusak, tidak berbuat musyrik, hidup dengan kekuasaan Allah, dan yang terakhir yaitu percaya bahwa Allah berbeda dengan makhluknya. Sekian penjelasan kali ini tentang sifat-sifat Allah. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.